semuanya, kami dari perwakilan kelompok 3 dengan Nabila Kaisar Firkatwa Zahab NIM 22251068 dari Prodi Desain Komunikasi Visual dan Kristina Clara Hadatul Aisyah dengan NIM 22251074 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. kami di sini akan mengidentifikasi masalah dari topik yang kami bawa, yaitu hate speech. Jadi kita akan menjelaskan dulu apa itu hate speech. Jadi hate speech adalah atau yang biasa kita sebut adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini adalah tindakan menyampaikan kata, tulisan, gambar, atau tindakan lain yang merendahkan, menghina, atau memprovokasi. Dan hal tersebut dilakukan terhadap individu kelompok berdasarkan Suku, agama, ras, etnis, gender, orientasi politik, atau identitas lainnya. Apa saja permasalahan yang sering muncul, yaitu maraknya ujaran kebencian di sosial media karena kemudahannya membuat akun secara anonim. lalu kurangnya literasi digital masyarakat sehingga sulit membedakan kritik, opini, dan ujaran kebencian. Selanjutnya kami akan menganalisis Hate speech dan juga kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasilanya. yang pertama, yaitu sila kedua, yaitu hate speech merendahkan martabat manusia baik secara moral maupun psikologis, menyebarkan penghinaan terhadap kelompok tertentu tidak sesuai dengan nilai adil, beradab, dan kesetaraan antar manusia. Begitu saja yang dapat kami sampaikan untuk perwakilan kelompok kita. Selanjutnya kegiatan kami adalah melakukan wawancara tentang hate speech terhadap warga sekitar ataupun mahasiswa sekitar. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rendra Niantahara dengan NIM 09251076. Jadi pada malam hari ini saya akan mewawancarai saudara. Perkenalkan, nama saya Hazel Danet Mondas dari Universitas Munawarman Fakultas Hukum. Hari ini akan diwawancari oleh saudara Ray mengenai tugas kelompok pendidikan Pancasila. Ya, jadi tema yang kita ambil ini adalah tentang hate speech atau ujaran kebencian. Jadi saya akan langsung mewawancari saudara Hazel. Siap. Silakan Ray. Jadi yang pertama, apakah Hazel mengetahui apa itu ujaran kebencian? Jelas saya tahu sekali Ray, karena jujur saya sering sekali melihat nih ujaran kebencian itu ada di mana-mana, gak cuma di media sosial kan, ada di lingkungan sekitar kita bahkan. Tapi banyak sekali emang kalau di media sosial benar-benar bertebaran mengenai hate speech ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara Hazel, apa alasan orang sering melakukan hate speech di internet? Alasan orang sering melakukan hate speech di internet, jujur pendapat saya, menurut saya pribadi, hate speech seringkali diawali dikarenakan dia merasa nih lebih tinggi dibanding orang lain. Baru deh tuh dia merasa lebih tinggi, dia akan memulai perundungan ke orang ini, memulai ujaran kebencian, dia merasa kurang serak sama ini orang nih. Dia biasa ngasih kata-kata yang tidak senonoh lah, seperti itu. Dan ada berbagai macam lagi alasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak hate speech terhadap masyarakat atau individu? Terhadap masyarakat atau individu banyak sekali dampaknya. Salah satunya adalah kesehatan mental seseorang akan terganggu, kurangnya percaya diri orang tersebut yang menjadi korban dari hate speech dari orang tersebut. Banyak sekali kasus seorang entah mahasiswa atau seorang siswa atau siswi yang harga dirinya merasa mungkin runtuh dan dia menjadi mengurung diri di kamar. Anggap aja kesehatan mental orang tersebut jadi sangat terganggu lah, Ray. Dan itu sangat penting sekali. Harus ada konsekuensi yang didapat dari pelaku hate speech tersebut. Apakah perlu nggak sih mahasiswa belajar literasi digital? Jelas perlu. Dengan kita belajar literasi digital, kita jadi tahu, kita melek apa yang terjadi, apa yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya, spesifiknya ada hate speech tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus menjaga omongan kita, perkataan kita, tidak hanya di media sosial dan juga di tempat lainnya. Jelas itu sangat perlu. Anggap aja itu sebagai kewajiban sebagai mahasiswa. Saran saudara Hazel nih, biar hate speech di kampus itu berkurang, bagaimana caranya? Saran saya,
untuk hate speech berkurang di kampus, salah satunya bisa dengan literasi digital, dengan sosialisasi misalnya di kampus mengenai materi hal tersebut, sehingga mahasiswa menjadi lebih melek terhadap hal tersebut dan bisa menghindari hal tersebut. Pertanyaan terakhir nih, sebagai mahasiswa, peran kamu apa sih soal isu hate speech atau ujaran kebencian ini? Peran saya mungkin tidak terlalu besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Misal saya mengingatkan orang-orang terdekat saya seperti teman, menjaga perkataan, tidak merundung orang lain, dan juga menjaga diri saya sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa memulai dari hal kecil dulu ya teman-teman. Ya mungkin cukup sekian wawancara pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Hazel. Ya, terima kasih Rai. Kembali lagi dengan saya M. Rendra Nintwahara. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai saudara Rido. Saya perkenalkan mungkin. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho dari Institut Teknologi Kalimantan, Prodi Perencanaan Teknologi. Jadi pada tugas Pancasila ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang hate speech atau ujaran kebencian. Menurut saudara Ridho, hate speech itu apa sih? Kalau menurut saya hate speech itu ya sesuai dengan artinya, kayak perkataan yang kasar ya. Yang pertanyaan selanjutnya, kenapa ujaran kebencian itu sering banget muncul di sosmed? Nah, kalau menurut saya karena bisa ya, karena kalau di sosmed itu kan bebas ya, kita tuh jadi anonim, terus juga orang-orang nggak tahu nih kita nih siapa, jadi ya merasa bebas buat nge-hate orang-orang gitu. Dampak ini buat mahasiswa atau anak muda gimana nih? Buat dampak ke kita atau dampak ke yang di hate speech nih? Dampak ke kita bisa. Kalau dampak ke kita ya lebih ke itu sih. Kalau kita misal ke nge-hate itu lebih ke kayak moral kita dipertanyakan tuh, gimana moral kita, terus ya pasti itu juga nggak baik ya, berdoa nggak baik lah, kayak jelek-jelekin orang, terus juga kayak yang dijelekin kan kesian ya, mentalnya bisa kena juga. Baik sih. Menurut kamu nih, gimana bedain kritik sama ujaran kebencian? Nah, kalau kritik tuh biasanya dia tuh ada saran gimana dia bisa lebih bagus. Sedangkan ujaran kebencian tuh ya pasti dia cuma ngejelekin aja, nggak ada sarannya, nggak ada solusi buat dia gimana biar lebih bagus. Perlu nggak sih mahasiswa ini belajar literasi digital? Perlu, karena literasi digital tuh penting, terutama buat kita ya Gen Z gini yang dekat sama digital sudah dari kecil. Saran saudara Ridho biar hate speech di kampus berkurang bagaimana nih? Kalau saran saya sih itu mungkin bisa ada dari seminar-seminar tentang literasi digital, gimana buat ngatasin dari hate speech. Terus itu juga pastinya dari kesadaran diri masing-masing ya, yang kontrol diri kita ya, kita juga udah dewasa kan, tahu yang mana yang baik sama yang salah. Pertanyaan terakhir ya, sebagai mahasiswa, peran kamu apa sih soal isu ujaran kebencian ini? Kalau dari saya sendiri sih, saya kadang kayak ngingatin aja ke teman-teman saya nih, jujur aja memang ada yang hate speech gitu, saya ingatin lah, itu lo nggak boleh kayak gitu, kesian tuh nah yang kamu hate, kamu nggak mikirin kan mentalnya. Ya, terima kasih pada saudara Ridho atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raju Kisani dengan NIM 2058 dari program studi teknik Papalan. Ya, jadi hari ini saya akan menanyakan pertanyaan tentang hate speech kepada warga. Di sini saya bersama Mas. Perkenalkan, nama saya Syarim Dorkolana. Di sini saya akan diwawancari oleh mahasiswa bernama Raju. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Mas sendiri hate speech itu apa sih? Kalau bagi saya, hate speech itu seperti ungkapan seseorang terhadap orang lain yang bisa melukai atau perkataannya yang menyinggung terhadap orang lain. Menurut saya hate speech itu ya seperti itu. Dan pertanyaan kedua, kenapa sih hate speech sering muncul banget di sosmed? Karena menurut saya hate speech yang sering muncul di sosmed itu karena orang yang mengujarkan hate speech itu merasa dirinya tidak diketahui
bisa menggunakan akun fake-nya Mas, jadi tanpa diketahui identitas aslinya, seperti itu Mas. Untuk pertanyaan ketiga, dampaknya buat mahasiswa atau anak muda gimana nih Mas? Tentunya ini dapat mempengaruhi mental kita sebagai mahasiswa atau warga yang terkena hate speech, karena itu cukup menyerang psikis atau menyerang mental kita Mas. Menurut Mas, cara bedain hate speech sama kritik itu kayak apa Mas? Menurut saya kalau kritik itu lebih mengarah ke arah yang membangun terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi kalau hate speech itu dia lebih fokus terhadap ujaran-ujaran kebencian yang lebih diutamakan, yang diungkapkan. Menurut saya seperti itu Mas, perbedaan. Perlu nggak sih Mas mahasiswa belajar tentang literasi digital? Menurut saya itu penting banget ya Mas, karena dalam pembelajaran literasi digital itu terdapat etika-etika mahasiswa, terutama untuk mahasiswa bersosmed atau melakukan sebuah speech di depan publik. Saran Mas buat hate speech di kampus berperang itu kayak apa Mas? Saran saya untuk hate speech di kampus, tentunya kita mahasiswa harus lebih menambah wawasan atau saling menghargai lah terhadap sesama agar tidak terjadi hate speech yang berlebihan Mas. Kalau sebagai Mas nih, sebagai warga, peran Mas buat isu hate speech apa? Peran saya terhadap isu hate speech tentunya kita bisa sebagai tim yang menegur atau orang yang membantu orang yang mendapat hate speech, kita dapat melaporkanlah oknum-oknum yang melakukan hate speech tersebut Mas. Oke, buat pertanyaan sudah selesai. Terima kasih. Dan terima kasih buat Mas Daud ya. Ya, siap, sama-sama. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih. Mumtaz Ranaa dengan NIM 2251044 akan bertanya kepada warga soal hate speech. Saya warga 58 dari sedang diwawancari oleh mahasiswi BK, silakan. Apakah yang Bapak tahu soal hate speech? Setahu saya hate speech itu adalah ujaran kebencian secara dan kata, yaitu ujaran atau perkataan yang mengandung kebencian kepada satu kelompok, personal ataupun ras, agama, sara. Itu yang saya tahu. Pertanyaan kedua, mengapa hate speech berbahaya bagi masyarakat? Oh, sangat berbahaya bagi saya karena hate speech itu memicu pertikaiannya, kebencian, akan memancing kebencian yang lain. Jadi antara satu orang dengan orang lain atau kelompok lain bisa memicu saling benci dan bisa menimbulkan perpecahan. Menurut saya itu. Bagaimana cara warga mencegah hate speech? Dengan berkata sopan, menghindari kata-kata yang menimbulkan konflik, provokasi, dan lebih tenang berkata, sehingga tidak menimbulkan imbas balik kebencian. Gitu. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Lalu, kami akan memberikan pendapat dan saran terhadap hate speech. Yang pertama, pendapat kami terhadap hate speech adalah hate speech bukan hanya masalah hukum, tapi masalah budaya digital, etika, dan pendidikan. Banyak orang merasa bebas karena berada di balik layar, sehingga tidak mempertimbangkan dampak ucapan mereka. Hate speech berpotensi menciptakan konflik besar jika tidak dikendalikan, terutama dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk. Perlu tindakan bersama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk mengurangi kasus ini. Lalu saran dari kami adalah untuk mengatasi hate speech, yaitu edukasi dan literasi digital masyarakat yang perlu diajari untuk membedakan kritik yang konstruktif dengan ujaran kebencian. Lalu yang kedua, penguatan sikap toleransi, memperkuat nilai Pancasila melalui kegiatan sosial seperti kampanye anti diskriminal dan dialog antar kelompok. Lalu yang terakhir ada penegakan hukum yang tegas namun edukatif. Begitu saja yang dapat kami sampaikan dari perwakilan kelompok kita. Itu saja yang kami sampaikan tentang hate speech. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.